Setahun berjalan, pembunuhan Riko Sampurna Pasaribu dan 3 anggota keluarganya masih belum juga tuntas. Pengadilan Negeri Kabanjahe memang sudah memvonis 3 terpidana. Mereka disebut sebagai eksekutor pembunuhan. Tapi fakta persidangan juga mengungkap bahwa ada peran orang lain dalam pembunuhan itu. Dia bernama Kopral 1 Herman Bukit. Bagaimana Herman Bukit menghubungi para terdakwa beberapa hari sebelum pembunuhan, begitu juga sehari sebelum pembunuhan, itu juga sudah muncul di persidangan. Tapi Herman Bukit sejauh ini hanya menjadi saksi di persidangan ketiga terdakwa. Apa sebenarnya peran Herman Bukit? Mari kita kupas perkaranya. Nih, Wih. vonis kasus pembunuhan wartawan nih. Nah, nih 3 terdakwanya nih. Yang di mana lagi nih? Yang di Sumatera Utara, Kabanjahe. Yang wartawan Tribata TV itu. Betul. Emang ada barang baru lagi? Bukan baru. Jadi ini kan hitungannya setahun nih. Kasus pembunuhannya setahun, udah masuk setahun. Vonisnya sudah ada. Bahkan sudah sekarang kasasi. Tapi dari keluarga ini masih mempertanyakan karena masih ada satu yang dianggap dalangnya belum diseret ke pengadilan. Nah, tunggu dulu. Sebelum kita panjang bercerita. Jadi ini memang sudah pernah kita tulis, Mas. Juli 2024. Artinya sekitar seminggu setelah kasus pembunuhan itu terjadi gitu. Kali ini kan seperti yang sudah kita tulis, seperti yang lu bilang, dan sudah divonis. Nah, kali ini kita akan mengupas lebih dalam lagi apa sebenarnya peran terdakwa dan misteri peran dari prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tadi dulu sebut Kopral 1 Herman Bukit. Gitu. Jadi apa sebenarnya bukti keterlibatan Herman Bukit dalam kasus ini, Mas? Kalau mau ngomong itu, kita mendingan masuk ke ini dulu ya. Ada 2 fakta soalnya. Antara fakta persidangan dan temuan Komite Keselamatan Jurnalis. Nah, untuk fakta persidangan coba deh, Faiz deh mendingan yang cerita deh. Silakan Faiz. Ini kan udah setahun ya, dan Pengadilan Negeri Kabanjahe sudah menjatuhkan vonis ke terhadap 3 terpidana. Ini kalau kita lihat, ini ada 3 terdakwa dan sekarang 3 terpidana. Ada Bebas Ginting, ini kan dia divonis seumur hidup. Terus Yunus juga dia divonis seumur hidup. Rudi ini dia divonis 20 tahun. Tapi begitu dia mengajukan banding, hukumannya lebih berat. Jadi sama teman-temannya, yaitu jadi seumur hidup. Peran mereka apa, Faiz? Jadi kalau eksekutornya yang membakar rumah Riko ini Yunus dan Udi, 2 orang ini yang membakar rumah Riko Sampurna Pasaribu. Nah, Bebas Ginting alias Bulang, dia yang berkomunikasi dengan Kopral 1 HB atau anggota TNI, Kopral 1 Herman Bukit yang namanya muncul juga di persidangan. Bahkan sebelum masuk ke persidangan namanya sudah muncul disebut-sebut di pemberitaan. Dia yang berkomunikasi dengan Kopral 1 Herman Bukit, juga berkomunikasi dengan korban si Riko, dan berkomunikasi dengan Selawang dan Udi ini. Ini gue lengkapin ya. Lanjut, jadi gini, ini kalau fakta persidangan, peran masing-masing terdakwa ini ya. Jadi itu kan mulainya kalau di fakta persidangan itu tanggal 22 Juni. Itu muncul pemberitaan yang tadi disebutkan oleh Faiz tadi ya, pemberitaan soal rumah judi di Jalan Kapten Bom Ginting ya. Nah itu. Jadi korban Riko menulis berita itu yang terbit di Tribata TV itu pada tanggal 22 Juni. Nah, kemudian 2024 ya. 2024 betul. Nah, kemudian dia diminta oleh Herman Ginting untuk menghubungi Riko.
intinya mempertanyakan kenapa nama Herman Bukit, terus kemudian Pangkat. kesatuannya juga disebutkan dalam berita itu. Nah, besoknya tanggal 23 itu bebas ginting si Bulang itu meminta kepada Yunus dan pedoman ya kalau nggak salah untuk mencari rumah Riko. Nah, di sini akhirnya Yunus berangkat tuh. Di sana dia menemukan rumah Riko yang ternyata tidak terlalu jauh ya. Oke. Nah, ini lihat. Boleh saya potong dulu sebentar Mas ya. Ini rumah di sini ya. Ya. Ini adalah jalan Nabung Surbakti. Ya betul. Ya kan? Ini Betul. jalan Bom Ginting. Betul. Ya, dan sini sampai ke atas gitu. Ini Kabanjahe. Ini rumah Riko Sampurna. Betul, beserta istri dan anak dan cucunya tuh, Ya. Iwan Stungkir. Nah, di sini adalah diduga lokasi lapak judinya ya, bener ya? Betul, ya. Dan ini kan jaraknya hanya 450 meter nih sebenarnya. Ya, bener. Ya betul. Dan ini adalah markas Batalion Infanteri 125 Simbisa Kabanjahe. Betul Mas ya? Ya. Nah, jadi pintu masuk dari batalion itu berhadapan-hadapan langsung dengan Bom Ginting, jalan Bom Ginting. Ya, betul. Nah, jaraknya itu dengan rumah judi itu sekitar 80 meteran. Nggak nyampe 100 meter. Dekat sekali. Ya, jadi kemarin kebetulan karena ini setahun ya, jadi kita mengirim Melianda, koresponden Tempo, itu untuk berangkat ke Kabanjahe. Nah, untuk menelusuri napaktilas lagi. Nah, dia datang ke rumah korban juga kemudian. Nah, tempat perjudiannya sudah tidak ada. Sekarang berganti jadi tempat biliar. Biliar. Jadi udah nggak ada lagi tuh jejak perjudian di situ. Nah, itu intinya dalam kasus pembunuhan ini si terdakwa membenarkan bahwa rumah judi itu adalah milik Herman Bukit. Cuma memang tidak secara tegas di dalam kesaksian di pengadilan itu terdakwa mengatakan bahwa diperintah oleh Herman Bukit. Tidak secara tegas. Ini terdakwa yang mana nih? Tiga-tiganya. Oh, tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Nah, tapi kita lihat temuan dari KKJ. Oke, apa Komite temuannya, Mas? Keselamatan Jurnalis. Nah, tapi sebelum itu Ricky juga pernah nulis waktu itu kan? Iya, dulu kan di Juli 2024 kan kita sudah mengendus peran si Kopral 1 Herman Bukit ini ya awalnya ya. Tapi memang saat itu bukti karena masih baru seminggu berjalan kasus, belum terlalu telak gitu. Tapi kan sudah ada muncul gejala bahwa pelakunya ini adalah orang yang dia kenal gitu. Silakan. Ya, waktu itu gue inget banget ya. Masih panas lah itu barang. Karena nggak lama setelah peristiwa itu beberapa teman-teman jurnalis ya, terutama dari beberapa asosiasi profesi jurnalis yang tergabung dalam Komite Keselamatan Jurnalis itu turun langsung ke lapangan dan menyisir beberapa fakta yang hasil temuan itu ternyata juga nggak jauh berbeda dengan materi penyidikan. Waktu itu memang bahan peliputan kita banyak disupport oleh teman-teman KKJ, dan di luar itu juga kita juga meminta bantuan dari teman-teman Kores Tempo di lapangan buat menyisir apa aja sih peristiwa yang melatar belakangi pembunuhan itu. Gue ingat banget waktu itu salah satu hal yang membuat kita merasa harus memberikan perhatian lebih sama kasus ini, pertama karena peristiwa pembunuhan ini dialami oleh seorang jurnalis. Betul. Gitu ya. Ya. Yang ketika itu di Tenggarai dia baru menulis sebuah berita yang menyorot soal keberadaan lapak judi di Medan. Nah, ini menarik buat kita nih. Ini apakah karena pemberitaan ini kemudian dia menjadi korban pembunuhan atau seperti apa? Nah, hasil dari temuan teman-teman ketika itu ada indikasi bahwa pembunuhan itu juga nggak lepas dari pemberitaan yang dibuat oleh Riko Sampurna di Tribrata TV. Yang betul, berarti sama ya dengan ini. Nggak banyak beda sebenarnya. Ini di materi dakwa, di pidana putusan. Putusan juga ada kan? Sempat menggugat ya.
berita yang dibuat oleh Riko karena menyorot soal lapak judi ini. Itu disebut jelas-jelas di dalam beritanya itu dimiliki oleh Kopral 1 anggota itu ya, Koptu itu ya. Koptu, berpangkat Koptu. Itulah. Nah, korban waktu itu juga sempat berkomunikasi dengan Kopral 1 Herman Bukit ini beberapa hari sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, gitu. Nah, yang juga menjadi concern kita adalah bahwa kematian itu juga ada temuan yang agak menyanggalkan. Waktu itu gue sempat nge-share beberapa bahan, termasuk foto-foto ketika korban itu pertama kali ditemukan. Jasadnya ketika itu menghitam dan mungkin agak nggak etis juga kalau gue ceritain waktu itu. Pokoknya inilah, mengenaskan lah ya. Perutnya terburai. Aduh. Oke. Dan ini disebut langsung oleh anak korban. Iya. Yang kenapa itu menjadi concern kita? Nah, teman-teman itu menduga bahwa Riko Sampurna itu nggak meninggal di tempat karena peristiwa pembakaran. Ada dugaan bahwa yang bersangkutan juga mengalami penganiayaan. Indikasinya apa? Dari foto itu, ya. Ketika isi perut korban itu terburai, ada kecurigaan bahwa sebelum dia meninggal, pelaku sudah melakukan penganiayaan. Nah, temuan awal itulah yang kemudian kita angkat di pemberitaan Tempo setahun yang lalu waktu itu. Oh, tapi ini Fakta di terbantahkan. persidangan bagaimana? Berdasarkan hasil visum ya, jadi mereka tuh meninggal positif karena akibat luka bakar yang derajatnya sampai 6. Jadi kalau derajat itu ibaratnya kulitnya kalau terbakar matahari ini derajat 1. Nah, derajat 2 itu sudah menembus tuh. Masuk ke kulit bagian dalam. Derajat 3 itu sudah masuk lemak. Nah, kalau derajat 6 itu sudah paling parah lah, sudah paling top itu. Artinya kebakar semua. Iya, sudah paling kebakar. Memang kalau ususnya terburai itu, kalau dikatakan seperti itu oleh saksi, keluarga dari korban ini, itu bisa kalau menurut hasil ini ya karena memang sudah hangus sehingga ketika diangkat ya mungkin keluar gitu isinya. Jadi kalau dari temuan otopsi itu tidak menguatkan tidak ada penganiayaan. kekerasan. Ada lagi kesaksian dari tetangga rumah, ada 2 orang yang ketika kebakaran terjadi itu mendengar suara teriakan orang minta tolong. Suaranya suara laki-laki. Nah, diduga saat itu itu suara Riko. Terbakar. Minta tolong sebelum pembakaran ya? Selagi terbakar. Selagi terbakar. Kalau api berkobar, ada 2 orang tetangga yang kebetulan saat itu memang sedang belum tidur karena mereka mengerjakan catering, ada pekerjaan catering, masak itu. Ya, mendengar suara orang teriakan minta tolong. Ya, itu berdekatan. Ya, mereka berusaha untuk memadamkan api. Bahkan ada satu tetangganya yang sempat video live. Video live. Jadi dia mengambil kamera terus ini cuman begitu jenazahnya ditemukan dia sudah ini karena yang nonton coba sedikit waktu itu. Jadi dia langsung menghentikan video live-nya itu sebelum api padam. Dan rumah ini kan dia rumah kayu ya. Kalau kita dari lihat foto, kebetulan Mas Eno dan teman-teman, rumah almarhum Riko Sampurna ini terekam G-Maps. Ada rekam Iya. Rumahnya persis di sudut sini, warna hijau. Dan pada Desember 2023, rekaman G-Maps pada 2023, itu Riko tuh lagi berada depan pintu tuh. Dan ada seorang anak kecil gitu. Nah, kita duga itu anak kecil itu alien stalker. Jadi memang karena rumah itu kayu ya, dan makanya cepat terbakar gitu. Ini konteksnya adalah itu tuh rumah dari apa gitu. Karena kan sangat cepat ya, itu sekitar api jam 2 sampai jam 3 itu sangat cepat habis pada saat itu juga hilang gitu. Dan tetangganya yang rumahnya permanen, ini kan dinding beton ini kan dinding rumahnya belakang ini, itu tidak terbakar Mas gitu. Jadi ini memang terbakar, dan itulah tadi yang saya disampaikan Riki juga, karena mungkin panas kayu itu juga tubuhnya kemudian hangus gitu. Nah, tar dulu. Jadi kita ini kan itu fakta persidangan ya, yang memang tidak secara tegas menyebutkan keterlibatan. Ada fakta lain. Itu temuan KKJ tadi yang Ricky bilang tadi. Gimana? Ya, ternyata pimpinan redaksi dari tempat
Riko Tribrata TV. itu dihubungi oleh Herman Bukit yang minta agar berita itu di take down. Diturunkan. Diturunkan gitu ya. Tapi redaksi menolak. Satu menolak. Nah kemudian diduga kemudian dia meminta si terdakwa ini untuk ya mengambil tindakan lah, begitu. Itu fakta pertama. Fakta kedua, jadi sebelum pemberitaan itu ditulis, KKJ itu menemukan informasi bahwa ada anggota Ormas yang bertemu dengan Riko dan dia meminta agar dirinya itu mendapat jatah mingguan juga. Jatah mingguan. Jatah mingguan. Jadi itu gue sempat nulis juga tuh tahun lalu itu. Ya itu. Jadi fakta itu sebenarnya sudah ditemukan sudah lama oleh Tapi itu ada KKJ. di fakta sidang ada soal ormas Itu minta. nggak muncul masalahnya. Karena memang teman KKJ di setahun yang lalu juga sudah sempat meng-highlight itu. Oh, Bahwa sebelum berita itu dibuat, Riko itu sempat bertemu dengan pimpinan ormas yang meminta jatah bulanan atas keuntungan dari lapak judi ini. Yo gitu ya. Oke. Dan ini sempat disampaikan oleh Riko kepada Herman Bukit. Betul. Ketika itu disampaikan, Herman hanya memberikan uang 100.000. Ya. Yang kemudian oleh Riko dan anggota ormas ini dianggap sebagai pelecehan lah. Masa barang cuma dapat segini lah, kurang lebih gitu lah ya. Nah, dari situlah kemudian muncul pemberitaan itu. Yang menyebut soal ada keberadaan lapak judi, juga ada sebuah upaya yang sistematis yang memobilisasi massa cukup banyak ke kantor Polres, yang pada intinya adalah meminta polisi untuk melakukan menindak lah para pelaku perjudian ini, gitu. Tapi menurut teman-teman, Riko Sampurna ini sebenarnya jurnalis nggak? Nah, ini juga yang jadi perdebatan di internal teman-teman jurnalis. Bahkan Dewan Pers ya kabarnya. Iya betul. Bahkan Dewan Pers juga turun tangan buat melakukan assessment lah gitu ya. Bahwa yang bersangkutan berstatus sebagai jurnalis, iya. Karena dia sudah bekerja sekitar kurang lebih sekitar 9 bulan lah di Tribrata TV itu, gitu ya. Bahwa dia membuat berita tentang lapak judi itu iya. Dan berita itu di Tenggarai bermasalah juga iya. Kenapa di Tenggarai bermasalah? Karena berita itu tidak dibuat semata-mata untuk melakukan penilaian pemberitaan secara objektif atas sebuah peristiwa, tetapi adalah peristiwa yang melatar belakangi berita itu. Ada motivasi di mana seorang jurnalis ingin mencari keuntungan pribadi. Dan itu persoalan etik sebenarnya. Oke? Persoalan etik. Ya, artinya kalaupun itu harus dipersoalkan, ada mekanisme khusus yang mestinya berjalan untuk menilai dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etik tersebut. Iya. Jadi ini kita harus membedakan dua hal yang berbeda. Ada dua hal yang berbeda ya. Pertama kasus etik, yang kedua ada kasus pembunuhannya. Ya. Artinya sekalipun memang ini beritanya bermasalah, ini tidak bisa dijadikan. Artinya tidak langsung membunuh dong gara-gara berita itu. Hak hidup itu kan hak asasi. Ya, nggak bisa dengan mudah dicabut kecuali atas perintah pengadilan. Nah, kita kan menduga ya, ini ada peran Kopral 1 Herman Bukit dalam pembunuhan ini. Nah, menurut persidangan, Pak Is, apa yang muncul saat itu? Saat kejadian. Mulai dari tanggal 22 Juni ketika berita itu diturunkan dan ketika Herman Bukit menelpon Riko Sampurna. Ya memang dari tanggal berita itu terbit, Herman Bukit itu meradang kali ya karena pemberitaan itu, dan dia meminta tolong kepada Bebas Ginting untuk menghubungi Riko. Ini waktu Herman Bukit ya? Ya betul. Jadi Herman Bukit ini meminta tolong kepada Bulang, yang di persidangan itu beberapa saksi menyebut kalau Bulang itu adalah tangan kanannya Herman Bukit. Tangan kanan. Okay. Jadi Bebas Ginting alias Bulang ini tuh dianggap sebagai koordinator untuk menjaga keamanan rumah-rumah judi. Gitu, ya kan? Jadi kalau misalnya ada wartawan atau apa gitu yang iseng tanda kutip, nah itu biasanya Bulang yang turun tangan. Kayak gitu. Itu menurut keterangan saksi di persidangan. Nah, setelah Herman Bukit menghubungi Bulang ini, Bulang langsung awalnya dia bilang nggak tahu rumahnya
si rumahnya Riko Pasaribu. Nah, dari situ Dia nyuruh itu ya, si Yunus sama... ya. Nah, si Yunus ini adalah kaki tangannya Bulang, gitu ya? Betul. Betul. Oke. Lanjut. Jadi Yunus sama ini nggak pernah berhubungan sama Herman Bukit ya? Tidak berhubungan langsung kan? Tidak berhubungan langsung. Yang berhubungan cuma si Bulang. Herman Bukit Bulang, dengan Ya, si betul. dengan Bulang. Dan Bulang berhubungan langsung dengan Yunus dan Bulang ini adalah mantan ketua Ormas juga kan? Ya betul. Oke, lanjutkan Faiz. Ya, jadi dari komunikasi pertama antara Bulang dan Herman Bukit ini dibilang Herman Bukit minta tolong supaya sampaikan ke Riko agar berita itu di take down. Nah, terus setelah beberapa waktu kemudian kalau kita lihat di dakwaan ini Bebas Ginting itu berhasil menghubungi Riko. Kemudian dari situ, dari komunikasi antara keduanya, Riko bilang kalau dia itu sedang ingin mencari uang dari Herman Bukit. Dan dia menjanjikan Itu yang dalam tanda kutip dari jatah tadi ya. ya, dan dia menjanjikan kepada Bebas Ginting atau Bulang itu agar dapat bagian. Nah, Riko dalam dakwaan para terpidana ini disebutkan Riko bersama Bulang alias Bebas Ginting dan si Yunus itu bersekongkol untuk memeras Herman Bukit. Jadi membuat dramatis seolah-olah kalau Skenario ya, membuat skenario seolah-olah Riko itu Dianiaya. Jadi Dianiaya. kemudian melapor ke polisi dan kemudian itu dipersoalkan. Ini muncul semua di persidangan. Muncul semua di persidangan. Sampai akhirnya nanti diminta uang untuk ganti rugi. Uang damai lah istilahnya uang lah. damai gitu. Nanti uang damai itu dibagi-bagi. Nah, tanpa sepengetahuan Bulang, ternyata Riko berkomunikasi juga dengan Herman Bukit. Ya, betul. Gitu. Jadi antara Herman Bukit dengan Bulang Bulang dan si Riko ini. dan si Riko itu terjadi komunikasi Dan segitiga Segitiga. komunikasinya. Segitiga komunikasi antara Bulang dan Herman Bukit ya. Oke. Karena ketika Riko berkomunikasi dengan Herman Bukit itu tanpa sepengetahuan Si Bebas Bulang. Ginting alias Bulang. Gini ya. Ya. Komunikasinya ya. Nah, singkat cerita ketika itu Herman Bukit ini nanya kabar lagi karena berita itu masih tayang kan. Masih ada muncul. ada. Tidak di Nanya take ke- down. Ke Bulang. Bagaimana proses terhadap komunikasi dengan Riko gitu lah. Nah, si Bulang mengaku ke Herman Bukit kalau dia nomornya diblokir. Klaimnya. Klaimnya diblokir. Langsung sama Herman Bukit bilang, "Loh, saya habis telepon Riko." Gitu. Saya sudah ke orang Riko. Jadi tanggal 26 itu Herman Bukit itu sudah kontakan dengan si Riko. Nah, karena Bulang tidak tahu, ya begitu Herman Bukit ngomong, dia langsung, "Nih rencana gue malah jadi gagal semua." Ternyata si Riko udah kontak-kontakan dengan dia marah. Nah, dia marah itu dia kemudian ngomong sama Yunus. Sudah nggak pas lagi nih anak, kata gitulah. Ini dakwaan nih Mas ya, dakwaan. Ya, ada di putusan, sorry. Di surat putusan ada. Jadi sudah nggak pas lagi nih. Ini kita kerjain aja lah intinya gitulah. Ada satu lagi namanya pedoman Karigan yang ikut sebenarnya merenteng kemana-mana dan tahu ini, cuma begitu pelaksananya pedoman memang tidak mau ikut dia mau terlibat, dia tidur. Nah, akhirnya yang berangkat itu si Yunus dengan Rudi. Nah, gue nambahin dikit kalau di sini juga disebut kalau Yunus itu yang mengusulkan rumahnya dibakar, rumah Riko Di dibakar. putusan ya? Ya, tapi sama pedoman Tarigan itu sempat dicegah gitu, jangan karena ada keluarganya Riko di rumah Iya, itu. di rumah itu kan selain ada Riko kan ada istrinya El Parida, terus ada cucunya Loin Situngkir sama si Anaknya. adiknya anak paling bungsunya Riko dan El Parida itu si Ya. investigasi itu kan namanya. Ya. Kan? Dan di putusan juga sebenarnya dijelaskan bagaimana akhirnya polisi bisa mengungkap kebakaran itu. Awalnya kan dianggap sebagai kebakaran korsleting ya, seperti biasa. Nah, ternyata dari hasil uji forensik Inafisnya Mabes Polri menemukan bahwa titik api itu berasal dari 2 titik. Pertama dari teras, terlihat bekas ceceran bekas bahan bakar. Yang kedua adalah di dinding sebelah samping gitu. Itu bekas ceceran, itulah yang akhirnya polisi memastikan bahwa ini tidak sengaja, bukan korsleting, tapi dibakar dengan sengaja menggunakan bahan bakar itu gitu. Dan ini juga yang kemarin di liputan awal kita sudah muncul ya Rick ya, bahwa ini memang dibakar gitu. Ini bukan kecelakaan gitu, bukan kecelakaan
bukan hanya korsleting biasa, gitu. Nah, tapi teman-teman, terlepas dari bagaimana putusan dakwaan segala macam, putusan terdakwa, terpidana itu, kita juga kan harus mencoba mencari dan melihat bahwa peran Kopral 1 Herman Bukit. Gitu. Nah, inilah yang kemudian dibawa oleh anak bungsu Riko dan El Parida itu ke Dewan Pers yang seperti Mas Herman bilang tadi, ke Dewan Pers, ke Komnas HAM, ke DPR, bahwa dia yakin ada orang yang lebih bersalah dari 3 terpidana saat itu. Gitu. Nah, apa saja keyakinan apa Elva ini, Mas? Jadi anak Riko ini namanya Eva Meliani Pasaribu. Nah, dia itu berhubungan dengan ibunya itu terakhir kali itu sepekan sebelumnya lah. Jadi sepekan sebelumnya itu ibunya minta duit 3 juta. Nah, untuk acara itu? Acara apa ya namanya? Pokoknya ada tahunan lah. Ada tahunan, jadi ibunya pengen pulang kampung untuk merayakan acara itu, untuk ikut terlibat dalam acara itu. Eva bilang, ya udahlah Bu, aku carikan duitnya, tapi titip anakku. Triliun setongkir itu. Betul. Itu dititipkan di rumah Riko, kemudian nah si Eva ini tidak tinggal serumah ya. Jadi dia punya rumah sendiri. Setelah menikah dan punya anak, dia memisahkan diri gitu ya. Jadi dia kerja untuk mencari duit. Nah, apa pekerjaannya, Mas? Ya, memang tidak dijelaskan benar, tapi intinya gini. Eva membenarkan kalau dia pernah bekerja di rumah judi, apa istilah tembak ikan, betul. Dan rumah judi itu adalah milik Herman Bukit. Artinya Eva juga tahu. Betul. Itu lokasi tadi judi itu ada punya si Herman Bukit. Nah, Eva ini meyakini Herman Bukit terlibat karena itu tadi. Herman pemilik rumah judi dan dia pernah bekerja pada Herman yang saat itu menjadi bosnya. Nah, itu. Nah, ada lagi kecurigaan si Eva. Dia sempat mendengar kalau bapaknya itu membuat berita tentang Herman Bukit. Dia cari-cari itu, dia ketemu di postingan bapaknya di Facebook. Itu memang ini ada apa namanya berita yang memuat tentang rumah judi yang dikelola Herman Bukit. Nah, kecurigaan bertambah. Nah, dari situlah akhirnya dia mulai apa namanya menggali informasi dari kanan kiri ya sampai keyakinan bertambah. Apalagi berdasarkan temuan KKJ, Herman Bukit ini pernah mengontak redaktur yang menjadi atasannya Riko. Ya. Terus kemudian selain itu juga Riko dan Herman Bukit pernah bertemu sebelumnya. Nah, tapi ini tidak ada di Oke. Ini temuan siapa nih berarti? Komite Keselamatan Temuan KKJ. Ya. Jadi, nah, Eva ingin kalau Herman Bukit ini paling enggak disidik. Oke. Keterlibatannya, benar nggak dugaan itu? Tapi sampai sekarang dia sudah melaporkan 2 kali ya melaporkan ya. Kalau nggak salah itu tanggal 12 Juli dan 17 Juli. Yang pertama itu ke Puspondam AD, yang kedua itu ke Polisi Militer Kabanjahe ya. Kodam 1 Bukit Barisan. Kodam 1 Bukit Barisan, betul. Tapi 2 laporan itu tidak mendapat tanggapan dan sampai sekarang belum ada satupun terdakwa dari 3 orang ini ya yang dipanggil oleh polisi militer, penyidik polisi militer untuk diperiksa. Sorry, gue ingin memastikan tidak direspon atau sudah direspon tapi berujung pada kesimpulan bahwa si Herman tidak bersalah. Nah, jadi itu ada jawabannya dari Kapendam. Nah, coba apa kata Kapendam? Ya, kalau dari Kapendam Bukit Barisan itu Letnan Kolonel Asrul Kurniawan Harahap, dia bilang kalau pihaknya itu sudah memeriksa Kopral 1 Herman Bukit. Sudah. Dalam kasus dugaan itu pembunuhan. Iya. Dia tidak pernah diperiksa dalam kasus kepemilikan tempat judi, Mas. Oke. Nah, kesimpulan dari pemeriksaan itu adalah tidak ditemukan bukti keterlibatan dalam pembunuhan itu. Itu dia tidak pernah diperiksa. Dia pernah bener apa nggak backing judi kan? Ya. Kalau soal judinya, wallahu alam. Jadi belum pernah ya. Nah, itu. Jadi memang akhirnya Puspondam tidak turun tangan ya karena tidak ditemukan indikasi keterlibatan
dari Herman Bukit. Ini. Tapi Koptu Herman Bukit ini saat penyidikan sudah pernah nggak diminta keterangan oleh polisi? Belum pernah. Belum pernah. Di sidang? Dia muncul di sidang. Jadi itu pun panggilan ke betul, tiga ya. kalau dari putusan. Jadi dia 2 kali dipanggil nggak muncul, panggilan 3 baru datang. Nah, dia menegaskan. Kesaksian dia apa di sidang? Nah, intinya dia tidak memiliki terlibatan dalam pengelolaan rumah judi. Dia juga tidak terlibat dengan rencana pembunuhan yang direncanakan oleh si Bulang dan kawan-kawan. Intinya dia tidak terlibat dalam 2 itu ya, perjudian maupun itu. Bahkan dia mengatakan tidak tahu kalau di situ ada tempat perjudian. Tapi rumah itu rumah dia ya. Nah, kalau di persidangan dia bilang rumah itu sudah disewakan kepada seseorang dan dia menunjukkan kwitansinya. Nah, itu. Tapi apakah itu memang milik dia itu kita nggak tahu. tapi menilik dari kesaksian Eva Melani tadi, dia bekerja di situ dan ada juga pertemuan 26 itu juga dia Herman Bukit bertemu si Bulang juga di tempat situ. Itu kan sudah menunjukkan bahwa dia menguasai lokasi tersebut. Ada satu lagi. Jadi ketika persidangan sedang bergulir ya, Bulang itu menghubungi Eva dari dalam tahanan. Lo telepon? Itu telepon. Itu direkam oleh Eva. Terus? Jadi intinya si Bulang mengatakan bahwa Herman Bukit terlibat dalam kontak telepon itu ya. Nah, dia bilang saya akan nanti ungkapkan di pengadilan. Tapi begitu persidangan bergulir, ya ternyata tidak ada pengakuan itu. Dan bukti rekaman itu juga diserahkan oleh Eva ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat waktu kunjungannya ke Jakarta kemarin. Iya. Baru seminggu lalu ya. Ya, betul. Ya, apa saja yang dibicarakan oleh Si Bulang. Terkait dengan peran Herman Bukit dalam peristiwa itu. Itu ada di tulisan majalah pekan ini? Ada, muncul ada. Oke. Nah, ini kan sudah kita kupas ya. Sudah kita kupas dari bagaimana seminggu ya, beberapa hari sebelum kematian Riko Sampurna dan keluarganya ada pertemuan antara Riko dengan tadi Ormas. Kemudian turunlah pemberitaan itu pada 22 Juni 2024 yang kemudian disitulah titiknya, kemudian hari demi hari pertemuan-pertemuan sampai akhirnya pembakaran itu terjadi pada 27 Juni 2024 pukul 2 sampai 3 dini hari dan meninggal kemudian keluarga situ dan sini sebenarnya sudah terungkap ya, sudah terungkap sebenarnya di persidangan, tinggal memang kemauan dari Pomdam untuk mengungkap kasus ini gitu. Karena fakta-faktanya sudah selesai dan di sini juga tadi kita sudah kupas nih bagaimana komunikasi antara Bulang, Koptu Herman Bukit dan Riko Sampurna itu terjadi yang seharusnya itu menjadi modal ya. Pendidikan dan seperti yang lu bilang tadi Mas, ada sebenarnya kesaksian yang belum terungkap gitu. Ada kesaksian yang masih disembunyikan dan ada sebenarnya bukti baru pengakuan dari Bulang tadi itu yang sebenarnya bisa digunakan. Ini kan semacam novum ya harusnya ya untuk di pengadilan. Tapi memang kita tunggu saja. Nanti kita tunggu tindak lanjutnya dari Pomdam, entah itu juga polisi dalam kasus ini dan bukti-bukti tadi juga akan muncul semua di pengadilan. Oke, terima kasih teman-teman. Kita selesai mengupas kasus pembunuhan Riko Sampurna hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan dalam kasus yang berbeda. Selamat sore teman-teman. Thank you. Thank you.